William Henry Ofler lahir pada tahun 1875 di Nottingham, Inggris. Beliau adalah pendiri gereja Bethel Temple, Seattle, yang sekarang dikenal dengan nama Bethel Christian Ministries. Tanggal 16 November 1900, Rev Ofler menikah dengan Gertrude Riley, dan mereka dikaruniai 3 orang anak, yaitu Willem, Harriet, dan Edith. Pelayanan ini dimulai dari Pine Street Pentecostal Mission yang terletak di pusat kota Seattle antara Second dan Pine pada sekitar tahun 1910-an. Tahun 1919, dibangunlah sebuah gedung baru di 7th Avenue dan Oliver Street. KKR di Green Lake, Seattle, pada tahun 1919 merupakan KKR yang benar-benar dilawat Tuhan. Ratusan orang menerima kesembuhan ilahi, juga beberapa orang menerima panggilan Tuhan melalui penglihatan dan nubuat untuk melayani Dia. Di antara mereka yang dipenuhkan Roh Kudus dan dengan jelas menerima panggilan Tuhan tersebut adalah suami istri Richard Van Cleveren dan Cornelius E. Grusbeck. Dalam penglihatan itu, Tuhan menyatakan bahwa mereka harus pergi ke Pulau Jawa di Nederland, Oost-Indië, yang sekarang adalah Indonesia, untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan yang besar di sana. Kemudian mereka menemui pendeta Ofler, gembala gereja Bethel Temple, untuk menceritakan penglihatan ajaib itu. Saat itu dimulailah persiapan untuk suatu perjalanan yang jauh. Tidak lama kemudian, terkumpul dana sebesar $1.700 Amerika, tetapi setelah itu, pemasukan dana untuk ini berhenti sama sekali. Padahal, masih diperlukan $500 untuk biaya perjalanan. Suatu kali, seorang wanita bernama Emily Malkis datang kepada pendeta Ofler dan bersaksi bahwa dia mengalami mujizat dari Tuhan dan sembuh dari tumornya. Kemudian ia memberikan uang $500 dana operasi tumornya untuk pekerjaan misi di Indonesia. Pada tanggal 4 Januari 1921, Richard Dick Van Cleveren dan Cornelius Grusbeck beserta keluarga berangkat dari Seattle menuju Indonesia dengan kapal laut Suamaru ke Yokohama, Osaka, singgah di Cina, lalu ke Pulau Jawa. Tanggal 23 Februari 1921, mereka tiba di Batavia, yang sekarang adalah Jakarta. Dari Jakarta melalui Mojokerto, Surabaya, Banyuwangi, dengan menumpang kapal Varkenboot, mereka tiba di Singaraja, Bali pada bulan Maret 1921. Pemerintah Belanda melarang hamba Tuhan itu menetap dan menginjil di Bali dengan alasan takut merusak kebudayaan asli penduduk Bali. Oleh sebab itulah, menjelang Natal tahun 1922, kedua keluarga ini berangkat ke Surabaya. Kemudian keluarga Van Cleveren melanjutkan perjalanan ke Batavia. Di Surabaya, Rev Cornelius E. Grusbeck berkenalan dengan Nyonya Witsnan yang mempunyai seorang keponakan yang bekerja di BPM Cepu, yaitu F.G. Van Hessel. Bulan Januari 1923, dimulailah kebaktian Pantekosta yang pertama di Deterding Boulevard, Cepu. 30 Maret 1923, diadakan baptisan air pertama di Pasar Sore Cepu bagi 13 orang.
pada tanggal 19 Maret 1923, berdirilah Vereniging de Pinkstergemeente in Nederlands Oost-Indië yang berkedudukan di Bandung dengan ketua Pendeta D.H.W. Winning van Loon dan dilanjutkan oleh Pendeta F.G. van Hessel pada tahun 1930 sampai 1942. Sekolah Alkitab pertama Gereja Pantekosta dibuka oleh penginjil William West Patterson di Surabaya, Jawa Timur, tepatnya pada bulan Januari 1935, dan diberi nama Nederlands Indië Bible Institute, bertempat di Jalan Embong Malang nomor 63, Surabaya. Namun dengan pecahnya Perang Dunia Kedua, maka Rev. W. Patterson harus kembali ke Amerika dan Nederlands Indië Bible Institute ditutup. Tanggal 4 Juni 1937, de Pinkstergemeente in Nederlands Oost-Indië diakui sebagai Kerkgenootschap atau badan gereja dalam Beslit nomor 33 Stadblad nomor 368 dengan nama De Pinksterkerk in Nederlands Oost-Indië. Dengan pecahnya Perang Dunia Kedua, maka beralihlah kepengurusan gereja ke tangan putra-putra Indonesia, yaitu Pendeta H.N. Rungkat, periode tahun 1942 sampai 1957. Pendeta E. Lesnusa yang meninggal sebelum habis masa jabatannya dan kemudian dilanjutkan oleh Pendeta L.A. Pandelaki, periode 1957-1973. Pendeta W.H. Bolang, periode 1973-1980. Tahun 1942, nama gereja pun mulai disebut menjadi Gereja Pantekosta di Indonesia. Puji Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pantekosta. Kita bersyukur kepada Tuhan, di minggu yang berikutnya kita bisa hadap bersama-sama. Saya mengucap syukur kepada Tuhan, kita mengucap syukur bahwa ini adalah momentum Tuhan buat kita semua. Kebangkitan Pantekosta heranlah yang akan membangkitkan gereja-gereja untuk mengalami lawatan Tuhan, untuk mengalami kuasa Pantekosta yang pernah terjadi di zaman dulu. Maka hari-hari ini kita percaya bahwa hari-hari ini Tuhan juga akan melakukan perkara yang ajaib. Pantekosta heranlah akan memberikan dorongan untuk setiap gereja-gereja mengalami kuasa Pantekosta yang pernah dulu terjadi, maka hari-hari ini juga terjadi. Selamat bergabung, selamat menikmati dalam program ini. Dan kita berharap, kita berdoa, setiap kita yang mendengarkan siaran ini, yang menyaksikan siaran ini, mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Dan kita akan ngalamin api Pantekosta itu, kuasa Pantekosta itu, yang akan membakar kita semua, sampai kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam pelayanan kita, di dalam gereja lokal kita, di dalam keluarga kita, di dalam bisnis kita. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Pastor Glenn. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Kita memuliakan Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus yang manis,
datang ke atasku. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Mari sama-sama kita mau katakan Roh Kudus yang manis. Kudus yang manis datang ke atas. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis datang merapi, datang penuhiku, datang urapiku. Haleluya. Datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Mari kita minta Roh Kudus datang pada malam hari ini. Haleluya. Datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Sekali katakan datang, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Haleluya. Haleluya Yesus. Nanti Pastor Rocky Wongkar berdoa untuk firman. Puji Tuhan, mari kita satu hati kita berdoa. Bersyukur kepada Tuhan, sehat kuat boleh menjadi bagian kami semua. Bersyukur kepada Tuhan, kami sebagai hamba-hamba Tuhan, rekan sekerja dalam bidang pelayanan pekerjaan-Mu, boleh dikumpulkan dalam satu wadah, dan kerinduan kami Tuhan Yesus, wadah ini boleh memberkati banyak orang, sehingga api Pantekosta, kuasa Pantekosta,
yang telah Engkau kerjakan melalui pekerjaan Allah Roh Kudus. Kerinduan kami, api yang sama, boleh menjadi bagian kami di tengah-tengah pelayanan-pelayanan kami dimanapun kami pergi berada. Memberkati ibadah ini, memberkati persekutuan ini, memberkati interaksi kami satu sama yang lain, sehingga banyak hal yang boleh dibukakan. Mengurapi hamba-hambamu yang melihat Engkau dan pekerjaan Tuhan di malam hari ini. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pastor Aldi. Haleluya. Tuhan, sahabat, keluarga besar GPD yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun berada, malam hari ini saya ingin berbagi kebenaran firman Allah, tapi sebelumnya saya berterima kasih kepada tim Pantekosta Heranlah yang mempercayakan saya untuk berbagi sharing kebenaran firman Allah pada malam hari ini. GPD-ku adalah GPD-mu. GPD-mu adalah semangatku. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, sahabat, keluarga besar GPD yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini saya ingin berbagi sharing kebenaran firman Allah. Saya percaya kuasa Pantekosta itu masih bekerja sampai malam hari ini. Dan kuasa itu sedang bekerja dengan luar biasa. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarga besar GPD yang saya cintai pada malam hari ini, saya akan melihat satu kebenaran firman Allah dalam Kisah 1 ayat 8. Ayat ini yang tidak asing lagi bagi gereja kita. Dan kita percaya bahwa gereja kita berdiri karena pekerjaan Roh Kudus. Sehingga kita tahu gereja kita tahun depan genap 1 abad karena pekerjaan Roh Kudus. Dari 2 orang keluarga yang mendapat visi dari Tuhan oleh pekerjaan Roh Kudus. Mereka datang di Indonesia, sehingga saya percaya kalau GPD kurang lebih 16.000 gereja yang ada di seluruh Indonesia dan beberapa luar negeri, itu karena pekerjaan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, keluarga besar GPD dimanapun berada, saya akan melihat kebenaran firman Allah dalam Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yehuda dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saya percaya ayat ini yang menjadi sesuatu dalam kehidupan saya dan saudara maupun para pionir kita. Bagaimana mereka meyakin bahwa kuasa Roh Kudus itu yang bekerja dengan dahsyat dalam pelayanan mereka. Yang menjadi pertanyaan bagi kita di zaman sekarang. Saya percaya bahwa Pantekosta Heranlah ini bukan hanya sekedar karena kondisi COVID-19 ada siaran Pantekosta Heranlah. Tetapi saya percaya dari jauh-jauh hari, saya percaya tayangan ini adalah berdiri karena doa, karena pekerjaan Roh Kudus. Dan saya percaya di zaman hari-hari ini, di zaman ini, biarlah lewat tayangan Pantekosta Heranlah dapat memberkati, mengembalikan semangat kuasa Pantekosta. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, betapa pentingnya kuasa Pantekosta. Saya tidak seperti beberapa teman-teman yang lahir dari orang tua gembala. Tapi saya dibesarkan dari opa saya seorang gembala. Opa saya kalau saya tidak salah adalah angkatan pertama sekolah Alkitab Langoan.
Dan saya mendengar orang opa saya, karena saya dari umur 9 tahun tinggal dengan opa saya. Bagaimana cerita, dan saya pernah melihat, karena opa saya selain gembala sidang, kalau di kampung itu hukum tua, kepala desa. Dan hampir semua warga itu lebih pada gereja, bukan gereja Pantekosta. Tapi ketika saya mendengar bagaimana kuasa Pantekosta, orang tua opa saya ceritakan kepada saya, bagaimana di satu tempat di kota Languan, tepatnya di desa Kayuran, ya, bagaimana orang bisa seperti kita beberapa minggu lalu dari Bapak Pendeta Nuslan berkata, ada beberapa dari Kafiki da Costa menceritakan bahwa bagaimana orang bisa melihat ada api. Ada api. Dan bukan karena ada api kebakar, tapi orang bisa melihat. Dan menjadi pertanyaan saya dalam pribadi saya, secara pribadi. Apakah itu bisa terjadi pada zaman saya? Saya amenkan bahwa itu pasti terjadi. Dan saya percaya ketika kita bangun kembali, maka kuasa Roh Kudus akan memenuhi kita. Dan saya percaya akan alami apa yang pernah dialami oleh pionir kita, orang tua kita, akan terjadi di zaman sekarang. Saya sangat bersyukur beberapa hari lalu, saya kutip dari senior saya atau mentor sekarang, Pastor Jerry, bahwa berbicara kami bahas tentang gereja yang bangkit. Bangkit dalam apa hari-hari ini? Kepercayaan. Saya itu menjadi rema bagi saya, dan saya percaya bahwa yang pernah terjadi tempo dulu akan terjadi di zaman ini. Ketika kuasa Roh Kudus turun memenuhi saya dan saudara. Saya saat ini merenungkan setiap hari, setiap malam saya berdoa. Saya rindu kuasa itu terjadi kembali ke gereja GPDI. Saya rindu itu terjadi di satu abad GPDI. Mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Orang bisa pandangan yang lain untuk GPDI. Tapi saya optimis. Di 100 tahun GPDI, ada hal yang besar yang Tuhan akan kerjakan. Ketika Roh Kudus turun, saya percaya itu. Bab itu, seperti Efesus berkata dalam pernah menjadi tema gereja kita. Betapa hebat kuasa Allah bagi kita yang percaya. Saya percaya generasi ini adalah generasi yang percaya dengan kuasa Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Keluarga besar GPDI dimanapun berada. Saya menjadi doa saya. Mari, biarlah kuasa itu yang pernah terjadi dari 2 orang pionir yang datang karena mendapat visi terjadi. Kalau kita melihat, saya hanya mendengar sejarah Opa Les Musa. Bagaimana kuasa Tuhan luar biasa. Opa Bolang. Yang luar biasa bagaimana mereka tidak punya gelar yang banyak. Tapi yang mereka punya adalah kuasa Roh Kudus. Haleluya. Saya percaya kuasa itu yang sama akan ada pada generasi ini. Haleluya. Saya percaya itu. Ketika apa? Kuasa Tuhan turun. Bagaimana kuasa Tuhan turun? Saya pernah mendapat sesuatu yang menjadi rema buat saya. Almarhum Bapak Pendeta Awi, Ketua MD Sulut dulu. Di satu ibadah saya katakan, beliau berkata, GPDI itu seperti sumur. Yang mengalir ke airnya itu mengalir ke gereja-gereja. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah mata air itu masih ada?
saya percaya masih ada. Walaupun banyak orang punya pandangan, tapi hari ini saya percaya lewat Pantekosta Heranlah kita sedang menggali sumur ini. Apa yang pernah tertutup, kita kembali supaya air itu mengalir dan kuasa itu akan memenuhi gereja kita. Bapak Ibu yang saya kasih, keluarga GPDI dimanapun berada. Saya banyak hal saya katakan bagaimana menjadi doa. Seorang opa saya menjadi inspirasi buat saya. Dia sebagai hukum tua dulu. Tapi ketika dia ada warga yang sakit, mereka pasti cari opa saya. Walaupun bukan gereja Pantekosta. Mereka percaya bahwa orang Pantekosta itu mau sakit apapun, mau orang stres pun, bisa sembuh. Sampai kalau kita tahu, orang tua kita berkata dulu, sampai binatang pun kalau ada jemaat berkata, pendeta pun berdoa sehingga sembuh. Kenapa bisa terjadi itu? Karena kuasa Roh Kudus turun. Karena Roh Kudus memenuhi. Saya percaya Roh Kudus yang sama sedang bekerja di zaman ini. Haleluya. Di zaman ini ada hal lawatan yang luar biasa. Saya percaya bukan kebetulan kami tim yang ada. Keluarga besar GPDI, keluarga besar Pantekosta Heranlah bisa ada malam hari ini. Bukan kami lebih, tapi kami mengajak saudara. Mari kita cintai gereja kita. Kita hargai para pionir kita. Kalau mereka mengalami lawatan yang luar biasa, saya percaya kuasa itu akan memenuhi saya dan saudara. Dan kita akan melihat bagaimana hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya pegang firman Allah, Yesus pernah berkata, bahwa kita akan melakukan lebih besar dari apa yang Yesus lakukan. Kalau orang tua dulu, orang bisa melihat ada api, saya percaya di zaman kita. Ketika kita sehati, saya mengajak keluarga besar GPDI. Tidak ada yang lebih di antara kita. Mari kita unity kalau kita ingin melihat kuasa Pantekosta itu terjadi. Kita mau melihat unity, kita bangun mesbah, kita bangun firman, maka Roh Kudus akan tercurah. Ketika kita bangun firman, kita bangun unity, saya percaya Roh Kudus turun. Kita tahu cerita bagaimana Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya. Mereka tunggu di loteng Yerusalem. Ada kurang lebih 500 orang. Tapi hanya 120. Saya percaya hari ini masih banyak keluarga GPDI, sahabat keluarga besar GPDI yang cinta akan GPDI, yang mau menjadi satu unity untuk membangun, melihat GPDI di satu abad melakukan perkara-perkara yang besar. Kalau orang tua dulu kita berkata, orang sakit disembuhkan, orang lumpuh bisa berjalan. Saya percaya di zaman kita, orang mati pun dibangkitkan ketika Roh Kudus turun. Sebab itu malam hari ini saya mengajak saudara keluarga besar GPDI, kembali kita pada apa yang pernah dikerjakan oleh pionir kita. Saya kalau melihat sejarah kembali menangis. Kalau zaman kita zaman yang paling enak. Kalau kita melihat bagaimana pionir kita, orang-orang tua kita, bagaimana mereka melayani. Wow, luar biasa. Saya percaya hal itu akan terjadi di zaman ini. Bapak itu malam hari ini saya tidak panjangkan kebenaran firman Allah. Tapi kita mau kuasa Roh Kudus memenuhi kita. Kalau Roh Kudus memenuhi kita, saya percaya ada persatuan di gereja kita. Ada kesatuan, ada unity. Ada saling membangun, saling mengikat, saling bergandengan tangan.
Sehingga kita akan melihat tema kita dulu. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kuasa itu tidak pernah berubah. Kuasa itu masih ada. Kuasa itu masih ada malam hari ini. Dan kuasa itu akan memenuhi saudara. Jemaat GPDI yang saya kasih dalam Tuhan. Bahwa kita akan lihat kuasa Pantekosta akan terjadi dalam hidup kita. Sebentar kita akan berdoa. Kita akan berdoa buat pimpinan gereja kita. Kita berdoa buat organisasi kita. Kita berdoa buat generasi ini. Supaya generasi ini mengalami lawatan Tuhan yang lebih besar. Dari apa yang pernah dikerjakan oleh orang tua kita. Tuhan Yesus memberkati. GPDI-ku adalah GPDI-mu. GPDI-mu adalah semangatmu. Salam Pantekosta. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Ya, Pastor Jerry akan bawa dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Hidup kami adalah milik Tuhan. Pelayanan ini sepenuhnya adalah milik Tuhan. Ini gereja Tuhan, kami tubuh-Mu Tuhan. Kami sehati dan kami sepakat Bapa. Kami menaikkan syukur kami atas semua karya-Mu, atas semua kepercayaan-Mu, atas rancangan-Mu buat rumah besar kami, Gereja Pantekosta di Indonesia. Terima kasih untuk hati Tuhan buat kami semua malam hari ini. Terima kasih untuk hati Tuhan untuk keluarga besar kami. Terima kasih Tuhan untuk kuasa-Mu yang sudah Engkau letakkan bagi kami malam hari ini Tuhan. Dan biarlah hati-Mu itu menjangkau setiap pribadi, mereka yang sempat mengikuti pelayanan ini Tuhan. Bapa kami berdoa Tuhan, biar otoritas firman-Mu yang adalah pribadi-Mu Tuhan, menghidupkan kembali, membangkitkan kembali kepada gairah, kepada kepercayaan di dimensi rohani yang baru di hidup kami. Maka terima kasih Tuhan buat firman-Mu malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Pastor Aldi yang sudah melayani firman Tuhan. Tuhan berkati generasi muda pelayanan. Tuhan memberkati pelayanan Pastor Aldi, berkati jemaat, berkati, jadikan dia terang-Mu, jadikan dia alat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk benih firman Tuhan buat kami malam ini. Dan Bapa di sorga, kami pun sepakat Tuhan, malam hari ini Tuhan Yesus, kami berdoa buat pimpinan gereja kami, Gereja Pantekosta di Indonesia. Kami berdoa untuk pimpinan majelis pusat, semua struktur lengkap pimpinan majelis pusat, dari ketua umum sampai kepada tim kerjanya Tuhan, kepada tim adminnya, kepada tim kerja yang aktif melayani menjalankan roda organisasi ini Tuhan. Kami minta belas kasihan Allah atas hidup mereka. Kami minta kuasa-Mu Tuhan turun atas hidup mereka. Kami minta otoritas-Mu bertambah-tambah atas hidup mereka. Kami minta biar ada pengurapan yang baru. Ada kepercayaan, ada kegairahan baru. Tuhan yang berikan mereka kekuatan yang ekstra. Sehingga mereka bisa mengerjakan tanggung jawab pelayanan ini dengan maksimal. Dan kami berdoa Tuhan setiap benih, dedikasi, loyalitas mereka Tuhan, pengorbanan mereka dalam pelayanan Tuhan, Engkau sanggup melihat itu semua. Dan kami percaya Tuhan Yesus, tangan Tuhan, hati Tuhan
ada atas hamba-hambamu ini. Kami berdoa khusus untuk hikmat Tuhan, untuk Bapak Ketua Umum GPDI Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati hambamu. Engkau meletakkan tanggung jawab di masa ini. Pada dimensi rohani ini. Tuhan, tolong. Tuhan, angkat dia. Tuhan, beri dia otoritas-Mu Tuhan. Demikian Tuhan Yesus kepada jajaran struktural lainnya. Tuhan, Engkau Allah yang menilik, Engkau yang mengangkat mereka, memimpin mereka setiap hari. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau baik, Engkau ajaib. Kami percaya gereja ini, rumah ini adalah milik Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus di setiap pelosok, dimanapun Tuhan tanam, pelayanan demi pelayanan, biar di sana ada api Tuhan yang terus menyala. Jangan ambil roh-Mu dalam kami Tuhan. Bangkitkanlah gairah oleh karena selamat yang daripada-Mu. Biarlah roh-Mu yang ada pada kami Tuhan terus membakar kami untuk kami terus bertumbuh kepada pengalaman demi pengalaman, kepada kepercayaan demi kepercayaan, kemuliaan kepada mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami terima, kami imani janji Allah yang tak terbatas. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Bisa di-unmute dulu volume suaranya. Iya. Oke. Ya, teman-teman sekalian, sebelum kita sebentar lagi akan mendengarkan kesaksian, kita masuk di ruang kesaksian, tapi secara rindu kita semua, mari kita nyanyikan satu lagu dalam penyembahan dan Pastor Glenn, silakan. Ada volumenya. Nggak ada volume. Ngeran. Suaranya Oke. Pastor Glenn. Ya. Oke. Di-mute aja saya. Ya, mungkin ada sedikit persoalan teknis di sana. It's okay, Tuhan Yesus baik. Kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Terima kasih Pastor Aldi. Tuhan Yesus berkati. Nanti sebentar kita akan kembalikan kepada host. Tapi terima kasih banget malam hari ini ada sebuah cerita yang berbeda, pengalaman yang berbeda di pertemuan kita di program malam hari ini, malam yang spesial hari ini. Seperti halnya kita telah menikmati berkat firman Tuhan, maka kita kehadiran seorang cucu pionir, ya, cucu pionir, dan kita akan mendengarkan berkat-berkat rohani melalui pengalaman rohani dari para pionir kita yang diturunkan, yang diceritakan kepada generasi berikutnya. Di tengah kita ada Pastor Herman Rantung. Boleh di-unmute, Pastor? Oke. Ya, nanti sebentar kita ngobrol sedikit, Pastor Herman. Kita kasih kesempatan Pastor Herman untuk bisa langsung dengan kesaksian. Silakan, Pastor Herman. Ya, puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera buat kita semua. Adalah suatu kehormatan ketika Pastor Elisa mengundang, ya. Saya pribadi sebagai cucu pionir gereja kita GPDI, saya amat tersanjung, saudara, ya. Dan saya juga bersyukur bisa berhadapan dengan hamba-hamba Tuhan yang hebat. Ada Pastor Jerry dari Australia, kakak saya Bapak Pendeta Vinky, Bapak Eki Kanbe, dan teman-teman yang lain juga ada
Pastor ini langsung dari Korea Utara ini, Dema Seba ini dari Korea Utara dia. Ya. Puji Tuhan ya. Dan teman-teman yang lain, sebagai kesaksian saudara bahwa benar saya adalah cucu pendeta W.H. Bolang. Beliau adalah seorang hamba Tuhan yang ketika itu Tuhan pakai dengan begitu banyak mujizat tanda-tanda heran. Saya tadi sempat juga mencari, rupanya beliau adalah hamba Tuhan penerus tongkat estafet dari seorang hamba Tuhan dari Amerika. Ya, kalau saudara lihat, ini fotonya. Kalau saudara belum tahu siapa itu W.H. Bolang yang ini. Iya, ini dia opa saya. Ya, ya puji Tuhan ya. Nah, dan ketika itu saya masih terlalu kecil sebenarnya untuk bisa menceritakan apa yang dialami oleh opa saya, karena waktu itu saya masih ingat TK itu saya melihat dengan kasat mata, dengan mata benar-benar saya alami betapa Tuhan pakai opa kami ya menjadi alat Tuhan dalam mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Nah, memang umurnya tidak panjang, ya, karena ketika saya masih kecil dia sudah meninggal. Tetapi, saudara, ada banyak cerita, bahkan mungkin Bapak Pendeta Vinky, Pastor Vinky juga bisa menyaksikan, ada banyak KKR-KKR yang dilakukan di seluruh Indonesia, dan itu benar-benar terjadi. Orang mati dibangkitkan, sakit disembuhkan, ya. Bahkan ketika saya ke Papua di Sorong, hotel yang saya tempati itu rupanya bekas tempat bikin KKR di lapangan Pendeta W.H. Bolang. Dan terjadi banyak mujizat luar biasa, ya, yang sakit disembuhkan dan banyak jiwa dimenangkan. Demonstrasi kuasa Tuhan itu terjadi. Dan itulah GPDI, mujizat, mujizat, dan mujizat. Dan ada banyak hamba-hamba Tuhan yang lain selain opa saya. Tetapi saya juga ingin menceritakan pengalaman ketika ayah saya sendiri, Pendeta Dolfi Rantung, ya, juga Tuhan pakai dalam ibadah kebangunan rohani. Saya masih ingat ketika itu dia di lapangan Sario, ya, itu kali pertama berpasangan dengan Gilbert Lumoindong, ya, itu di lapangan Sario. Mujizat terjadi luar biasa, ya. Saya nggak bisa ceritakan panjang lebar, cuma ini pengalaman saya pribadi, ya, karena waktu, ya. Satu kali ketika kami masih kecil, kami biasa suka ikut penginjilan sama papa, ya, mama, dengan mobil carry kami, ya, bangku di belakang dilepat, ditaruh kasur, ya, saudara ngerti ya maksudnya, ya. Jadi kami ikutlah waktu itu. Nah, saya masih ingat pelayanan waktu itu di Surabaya, di Gang Doli, ya, yang sekarang sudah sudah tahu Doli itu di tempat apa, ya. Nah, di situ ada gereja GPDI, saudara. Saya masih ingat, memori saya masih ingat. Nah, kami adakan KKR. Waktu itu ayah saya yang memimpin KKR. Saya nggak ingat hari keberapa, tetapi ini yang terjadi. Gereja waktu itu penuh sekali, diisi oleh banyak jiwa. Yang terjadi begini, waktu baru firman Tuhan disampaikan, waktu firman Tuhan sedang disampaikan, tiba-tiba ayah saya tergerak begini. Lagi firman, siapa di antara saudara yang sudah dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan? Saudara tahu, teman-teman tahu, ada 5, 6, 7, sampai 10 orang berdiri. Tanda sudah disembuhkan oleh Tuhan. Belum didoakan, belum ditantang, belum di altar call. Terjadi mujizat. Why? Pendeta Ali tadi katakan, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Dan saya percaya. Dan saya tidak percaya kalau ada orang berkata, oh GPDI sekarang api sudah tidak ada. Oh no. Kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan saya percaya hari ini, malam hari ini, bukan secara kebetulan, kita adakan pertemuan seperti ini, ya, melalui Pastor Elisa, Pastor Jerry, dan teman-teman yang lain. Mari kita bakar lagi semangat Pantai Kosta. Sekali Pantai Kosta tetap Pantai Kosta. Dan saya percaya kuasa Tuhan akan terus dan terus terjadi dalam kehidupan kita. Saya rasa itu saja. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Wow.
Terima kasih Pastor Herman. Saya suka melihat semangat dari generasi ketiga pionir. Ya. Saya bisa menangkap semangatnya, menangkap apinya. Saya ingat waktu by the way, saya banyak kali waktu masih di Manado, ikutin KKR-nya Opa, kemudian ikutin KKR-nya Papa, bahkan Papa pernah bikin KKR di tempat pelayanan Papi. Dan saya ingat sekali pada tahun 80-an, waktu Opa senior, Opa Bolang bikin KKR di Stadion Kelabat. Saya itu masih kecil banget. Saya itu masih kecil, masih SD mungkin kalau salah. Mungkin waktu itu Pastor Herman bahkan belum lahir itu. Ya. Saya lihat bagaimana Opa Bolang itu pimpin KKR dan adakan kesembuhan ilahi. Saya di bawah dan kemudian podiumnya agak tinggi. Saya lihat bagaimana Opa menantang melakukan kesembuhan, ibadah kesembuhan ilahi, menantang orang-orang sakit untuk maju. Saya lihat langsung bagaimana orang yang bawa tongkat, Opa ambil buang tongkatnya. Yang lumpuh itu jalan. Orang yang duduk di kursi itu, kursinya diambil, orangnya jalan. Dan banyak lagi cerita yang lain yang saya ikuti. Iya, saya sepakat, kita percaya kuasa itu masih ada. Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Nah, Pastor Herman, adapun yang menjadi visi dari Pantai Costa Heranla adalah mengembalikan image dari Pantai Costa Heranla, karena kita semua mengerti, kita semua sepakat bahwa Pantai Costa Heranla di zaman para pionir itu memiliki makna yang sangat positif. Kalau bahasa hari ini itu wow, keren, amazing gitu. Tapi karena berjalannya waktu, kata ini mengalami apa istilahnya? Penurunan makna, mulai kehilangan makna, sehingga bahkan beralih kepada pengertian yang sangat bertolak belakang. Ketika orang katakan Pantai Costa Heranla, sebenarnya sedang mengejek itu. Nah, poinnya di sini bukan kita tidak percaya kepada pengalaman masih saya percaya, saya alami, sampai hari ini saya mengalami kuasa itu. Tapi yang kita mau bawa adalah semangat. Ya, yang kita mau bangkitkan semangat. Saya katakan kepada Pastor Aldi pada waktu yang lalu, istilah kebangkitan Pantai Costa Heranla, kata kebangkitan tidak berarti karena ada yang mati, ada yang sedang lesu, ada yang sedang malas, bukan. Kebangkitan artinya adalah bangkit kepada kepercayaan baru. Ya, membangkitkan potensi, membangkitkan gairah kepada kesempatan yang Tuhan berikan. Jadi itu ruang besarnya. Nah, Pastor Herman, sebagai anak yang lahir dari keluarga pionir, ya, ingat nggak, kira-kira apa yang menjadi cerita dari Opa, kemudian ke Mama ya, atau Papa, yang pesannya adalah membangkitkan semangat, dan itu sampai hari ini itu benar-benar mempengaruhi pelayanan Pastor Herman. Bisa diceritakan sedikit nggak sama kita dan teman-teman yang sedang mengikuti? Silakan Pastor Herman. Oke, baik. Ada satu pesan Opa sih sebenarnya yang diberi kepada Papa ya atau Mama. Yang kedua itu rupanya pesan itu juga bagi kami. Ya, pesannya itu sederhana dan saya mau kita semua tangkap. Pesannya itu cuma jangan sombong. Jangan sombong. Saya masih ingat Opa pernah diejek. Opa Bolang itu pernah diejek karena begini. Beliau latar belakang seorang pelaut. Dia tidak sekolah Alkitab, tetapi hidupnya hanya tinggal dalam hadirat Tuhan. Ya, hidupnya hanya tinggal dalam hadirat Tuhan. Yang saya dengar dari Oma, kalau ketika dia sudah masuk kamar kerja, tidak ada boleh satupun yang ganggu. Ya. Dan itu adalah bagi saya suatu pelajaran yang luar biasa. Ketika juga ayah saya ada dalam pelayanan penginjilan, setiap kali sebelum penginjil dia pergi ke puncak. Dia pergi ke ada rumah makan apa tuh yang paling terkenal di atas tuh saya lupa namanya. Yang bisa lihat ke atas. Ya pokoknya begitu deh. Di puncak pas. Dia akan parkir mobilnya
Dan dia akan doa puasa di satu tempat yang orang nggak tahu. Dan bahkan dia pernah berkata, satu kali satu malam dia lagi berdoa, tiba-tiba ada ular lewat di atas kakinya. Itu pekerjaan setan. Artinya begini, betapa bahwa orang tua kita itu berani bayar harga. Merendahkan diri, dan itu tadi, jangan sombong. Ya, ketika opa saya diejek, kamu Wenas, namanya kan WH. WH itu Wenas Herman, jadi kebetulan hanya itu saya, WH Herman, ya. Wenas, kamu hidup pelaut, nggak bisa begini, mau pelayanan apa begini-begini. Opa saya cuma bilang begini, ketika orang mulai anggap enteng, di situ Tuhan akan pakai. Tapi ketika Tuhan mulai angkat kita, elu-elukan nama kita, hebat kamu, biasanya kesombongan itu bisa terjadi. Saya rasa itu aja Pak. Wow. Terima kasih. Ya, rekan-rekan tim Pantai Costa Heranlah. Ketika ada kondisi yang berusaha menekan visi pelayanan ini, ingat baik-baik, itu adalah pesan bahwa Tuhan sedang mempercayakan sesuatu yang lebih besar, Tuhan sedang mempersiapkan kepada dimensi yang baru dalam pengalaman rohani. Biar Tuhan yang mampu melihat hati kita dalam tanggung jawab pelayanan ini. Terima kasih Pastor Herman. Jadi pesan, ada legasi spiritual dari WH Bolang. Yang pertama, untuk generasi kita hari ini, jangan sombong. Jangan sombong. Ya. Yang kedua adalah mau membayar harga. Ya. Mau membayar harga. Teman-teman, malam hari ini kita diberkati Tuhan lewat kesaksian Pastor Herman. Generasi ketiga, pimpinan Gereja Pantai Costa Indonesia. Untuk semua warga GPD yang tersebar dimanapun juga. Tuhan Yesus memberkati, dan biar kita menangkap pesan Tuhan. Terima kasih Pastor Herman sekali lagi. Host, silakan. Pastor Eki. Kebangkitan generasi muda oleh Pastor Eliza. Sebelum kita masuk di dalam doa kita, yuk kita mau nyanyikan satu penyembahan kepada Tuhan, biar kuasa Pantai Costa itu benar-benar kita alami, dan kita akan lihat sebuah terobosan yang besar terjadi di rumah besar kita, keluarga kita. Saya percaya sekali apa yang disaksikan oleh Pastor Herman Rantung, bahwa kuasa yang besar itu pernah terjadi di zaman Opa. Hal itu juga dikonfirmasi dengan Pastor Jerry dan juga Pastor Aldi dan Pastor Pinky Da Costa. Mereka mengalami pengalaman yang spektakuler bahwa kuasa Pantai Costa itu melampaui setiap batasan. Dan saya percaya malam hari ini kuasa Pantai Costa yang sama juga melampaui batasan ruang kita, jarak kita, di mana kita berada. Saya percaya ada urapan Tuhan yang mengalir, ada kuasa yang sedang mengalir dimanapun kita hari ini sedang berada. Terlalu yakin kuasa Pantai Costa yang ajaib itu, kuasa Pantai Costa yang heranlah itu, maka malam hari ini kita alami bersama-sama. Saudara yang sedang mengalami sakit hari ini, kuasa Pantai Costa itu menyembuhkanmu. Saudara yang sedang mengalami keputusasaan, kuasa Pantai Costa heranlah itu akan membangkitkanmu. Saudara yang sedang mengalami kebimbangan, kuasa Pantai Costa itu memberikan keteguhan. Itu sebabnya siapkan malam hari ini, alami mujizat Tuhan, alami terobosan dari kuasa Pantai Costa heranlah. Sebabnya mari angkat hati kita, segenap jiwa kita, kita arahkan kepada Tuhan biar kuasa itu turun di tengah-tengah kita dan melakukan perkara yang ajaib. Mari kita mau menyembah Tuhan sama-sama. Haleluya. Mari Pastor Glenn, silakan. Haleluya. Moodnya dibuka dulu. Mute-nya dibuka, Pastor Glenn. Mute-nya dibuka dulu, Pastor Glenn. Silakan, Ari. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
Betapa hebat kuasa-Nya bagi kita. Haleluya, 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 haleluya. Thank you, Jesus. Dengan kekuatan kuasa-Nya, betapa hebat kuasa Tuhan. Thank you, Jesus. Hebat kuasa-Nya Semua Tuhan, dimanapun kami berada malam hari ini, kuasa Pantekosta heranlah itu terjadi hari-hari ini Tuhan. Biarlah mereka, setiap mereka yang mendengarkan, yang melihat program ini Tuhan, ada perkara yang ajaib, ada perkara yang besar yang Tuhan nyatakan. Maka terjadi kebangkitan hari ini Tuhan. Yang sakit sedang Engkau sembuhkan Tuhan. Engkau sedang menyembuhkan banyak jiwa-jiwa hari ini Tuhan. Ada lawatan Allah yang besar sedang terjadi. Kebangkitan besar sedang terjadi Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ada terobosan demi terobosan. Ada penghiburan, ada kekuatan, ada kelepasan oleh kuasa Pantekosta. Yang heran, yang ajaib itu. Dan saat ini Tuhan, malam hari ini kami percaya kuasa-Mu itu tanpa batas Tuhan. Kuasa-Mu melampaui setiap batasan ruang dan jarak. Hari ini terjadi Tuhan di dalam nama Yesus. Mujizat Allah terjadi. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Gereja mengalami kebangkitan hari-hari ini Tuhan. Kebangkitan gereja Tuhan. Untuk menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kebangkitan gereja dan mengadakan satu terobosan demi terobosan. Di tengah kelesuan, di tengah dunia yang mengalami ketidakpastian. Maka malam hari ini kuasa Pantekosta itu membangkitkan. Kuasa Pantekosta itu memberikan kelegaan. Kuasa Pantekosta itu memberikan terobosan. Di dalam nama Yesus. Maka gerakan Pantekosta heranlah ini terjadi di setiap tempat Tuhan. Baik tidak hanya di Indonesia, bahkan di mancanegara. Hari-hari ini kuasa yang besar itu Tuhan Engkau curahkan untuk gereja-Mu. Dan gereja-Mu menjadi jawaban atas dunia ini. Kami percaya Tuhan, satukan kami terus Tuhan. Di dalam kegerakan Pantekosta heranlah. Sehingga kami benar-benar melihat dan mengalami kuasa Pantekosta heranlah. Bukan kata orang. Tapi kami mengalami kuasa Pantekosta heranlah itu. Benar-benar menjadi pengalaman kami. Keluarga demi keluarga dipulihkan. Gereja-gereja mengalami pemulihan dan mengalami kebangkitan. Dan setiap pribadi yang mendengar siaran dan menonton siaran ini. Engkau sedang mengalami sesuatu yang beda. Engkau sedang disembuhkan, engkau sedang dipulihkan, engkau sedang dibangkitkan, engkau sedang dihiburkan. Engkau sedang dikuatkan oleh kuasa Pantekosta yang heranlah itu. Maka kami menerima malam hari ini kuasa yang heran itu. Kuasa yang ajaib itu. Kuasa yang besar itu. Yang pernah terjadi di waktu-waktu lalu. Maka kami percaya malam hari ini sedang terjadi untuk kami semua. Maka kami menerima kuasa yang ajaib itu. Pantekosta heranlah. Kami mengalaminya malam hari ini. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Pastor Vinky.
Kita sudah ada di penghujung acara kita dan sungguh luar biasa pengalaman kita malam ini, bahwa kita sedang menikmati pengalaman kuasa itu lagi. Kita mengimani dan kita percaya Tuhan sedang berkarya pada setiap pribadi kita. Kuasa itu tetap ada bersama dengan kita. Sekali lagi, ini bukan siapa di dalamnya, atau ada nama besar siapa di sini, tidak ada. Yang ada cuman Yesus Kristus Tuhan, pemberi Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kita. Dan malam ini kita akan tutup acara kita malam ini dengan doa. Terima kasih Pastor Herman untuk kesaksian yang luar biasa. Saya punya pengalaman dengan Opa, dengan papamu, juga dengan om kamu. Jadi banyaklah peristiwa yang luar biasa, yang dahsyat, spektakuler, yang sudah dia alami dan sudah terjadi. Dan kiranya itu juga terjadi dalam hidup kita masing-masing. Dan itu terus akan Tuhan kerjakan ketika ada kerendahan hati dan ada yang siap bayar harga. Tidak hitung-hitungan lagi. Situasi sekarang harusnya kita makin menyadari itu. Tuhan izinkan pandemi COVID membuat kita makin merendahkan diri. Tidak ada yang lain, cuman Dia yang bisa kita andalkan. Tuhan memberkati kita semua, dan kiranya mari saya ajak kita berdoa, menutup ibadah kita malam ini. Kita satu dalam doa. Bersyukur untuk apa yang Kau kerjakan pada kami malam hari ini, Bapa. Kami bangga punya Engkau. Kami bangga punya Engkau, Yesus Roh Kudus, yang selalu ada bersama dengan kami. Jadi kiranya apa yang telah terjadi atas pengalaman Opa, Papa, Om, Ayah, dan banyak lagi cerita yang boleh kami ceritakan, tapi kiranya itu terjadi pula dalam hidup pelayanan kami masing-masing. Bahkan setiap pemirsa malam ini, ketika mereka mengikuti dengan FB atau YouTube, mereka menyaksikan dan mengalami pengalaman kuasa Pantekosta Heranlah. Roh Kudus-Mu menjamah mereka, melawat mereka. Kiranya malam ini mereka tidak terlewatkan, tapi mereka dilawati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengalaman kami pada malam ini. Engkau menjamah dan Engkau memberkati kami. Engkau menyatakan apa yang Kau mau dalam hidup setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami semua terberkati dan kami siap juga untuk kami ada dalam kerendahan hati selalu. Untuk apa yang Kau mau kerjakan dalam hidup kami. Bukan untuk diri kami, tapi biarlah Engkau terus dipermuliakan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tengah-tengah setiap kehidupan kami masing-masing Tuhan. Sehingga lewat pelayanan kami di Pantekosta Heranlah ini, Kristus Yesus terus dipermuliakan. Bukan untuk orang per orang di antara kami. Bukan untuk siapapun di antara kami di ruangan di acara ini Tuhan. Tapi Engkau saja yang akan dimasyurkan, dipermuliakan atas semuanya. Karena kedahsyatan kuasa Pantekosta Heranlah itu terjadi bagi setiap mereka yang menyaksikan dan mengikuti ibadah-ibadah yang berlangsung dalam setiap kegiatan acara Zoom meeting atau siaran langsung Pantekosta Heranlah ini Tuhan. Terima kasih untuk apa yang Kau kerjakan, terima kasih untuk apa yang Kau sedang lakukan bagi kami semua. Gairah ini, semangat ini bangkit terus dan nyata dalam setiap pribadi kami. Bahkan ini boleh membakar dan seperti bola salju yang terus akan membesar kemana saja aliran kuasa-Mu mengalir bagi setiap rekan-rekan kami dimanapun mereka berada. Bagi setiap keluarga-keluarga hamba-hamba-Mu untuk berdiri menyatakan kuasa Pantekosta Heranlah. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di dalam setiap kami. Engkau tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Dimanapun kami berada, dimanapun rekan-rekan kami, dimanapun umat-umat-Mu, anak-anak-Mu berada. Seluruh gereja Pantekosta Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, bahkan di berbagai mancanegara, mereka boleh mengalami dan mengalami pengalaman-pengalaman yang dialami masa-masa lalu. Itu tetap terjadi dan itu berkarya lebih lagi di masa yang sekarang sedang kami jalani. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur kami boleh ada dalam pergerakan ini. Kami boleh ada dalam kebangkitan ini. Sehingga kami terus boleh maju lebih jauh lagi bersama dengan Engkau. Teruslah berkarya Roh Kudus. Teruslah kerjakan apa yang mau-Mu. Jadi mau-Mu dalam setiap pribadi kami. Sehingga benar-benar lewat pelayanan ini, Yesus Kristus Tuhan yang dipermuliakan dan dimasyurkan.
Terima kasih Bapa, terima kasih pengalaman-pengalaman ini kami boleh ada di dalamnya. Kami melepaskan berkat atas setiap kami yang sudah mengambil bagian, bahkan yang menyaksikan. Berkat-berkat dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus menjadi bagian setiap kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dengan penuh ucapan syukur untuk pengalaman-pengalaman, untuk apa yang sedang kau kerjakan hari ini, saat ini, bagi setiap mereka, bagi setiap kami yang menyaksikan acara malam hari ini, melalui kesaksian, melalui firman, melalui pujian, melalui doa yang dinaikkan, semua mengalami kuasa pengurapan Allah Roh Kudus. Pantekosta heranlah makin dinyatakan dalam setiap pribadi kami. Di ruang di mana kami berada, di sana Tuhan berkarya dengan Roh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menutup kegiatan kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, saya kembalikan kepada host. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ada penyampaian dari Om Frankie atau harus mau di off dulu FB-nya? Haleluya. Haleluya. Oke, sorry, saya tidak bisa masuk tadi, HP saya bermasalah. Puji Tuhan, acara sudah selesai. Tuhan sudah berkati kita dengan berkat yang luar biasa. Terima kasih untuk semua pemirsa yang sudah mendengarkan. Urapan Tuhan turun atas kita. Berkat gandum, minyak, susu, dan anggur terbaik jadi milik kita. Dan berkat hikmat dan berkat pertolongan ajaib selalu menjadi milik semua yang bisa ikut acara ini. Dan tim yang sudah bekerja dengan luar biasa hebat. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Oke. Amin. Tuhan berkati. Baik, buat ini udah offline ya. Brother Oki, Egi, so di offline.